Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di topik teori bilangan ke bab beberapa fungsi dasar. Ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalian sudah pernah ketahui gitu ya, tapi ini rasanya beberapa fungsi ini adalah yang cukup mendasar di teori bilangan. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan sebenarnya ini apa namanya yang di bukunya itu biasanya dikenal dengan greatest integer function ya atau fungsi integer terbesar. Nah, fungsi integer terbesar itu biasanya dinotasikan dengan kurung siku begitu ya. Kalau saya tuliskan bentuknya itu seperti ini yang disebut dengan GIF atau GIF, boleh GIF. Nah, seperti ini, gitu ya. Nah, jadi greatest integer function ini untuk didefinisikan misalkan untuk sembarang bilangan real x, fungsi lantai ya atau greatest integer function. Greatest integer function itu biasa dikenal juga dengan fungsi lantai. Jadi notasinya itu kadang ada yang menuliskannya seperti ini, ada pula yang seperti ini, gitu ya. Karena saya ingin membagi dua gitu ya, karena kita kenal ada floor function dan ceiling function, mungkin yang sudah pernah dengar. Nah, jadi di sini saya bedakan. Nah, untuk sembarang bilangan real x, fungsi lantai, jadi untuk seterusnya kita gunakan istilah fungsi lantai untuk yang notasinya seperti ini ya, notasinya seperti ini. Itu menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan nilai x. Contohnya misalkan saya punya 6 gitu ya, angka 6. Floor function dari 6 itu adalah 6. Kemudian floor function dari 4/3, ingat x-nya itu real ya, boleh 0,3 gitu ya, minus juga boleh. 4/3 itu sekitar 1, sekian lah gitu. Nah, yang diambilnya itu adalah yang satunya gitu ya. Nah, ini mengacu pada kalau yang apa namanya komanya itu sudah di atas setengah, dia diambil ke atas, sedangkan yang di bawah setengah itu biasanya diambil ke bawah, gitu. Dan ini min 3,5, min 3,5 itu dibulatkan atau ya dibulatkannya ke atas jadi 4, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari floor function. Adapun si floor function ini juga sebenarnya berlakunya di apa GIF ya, greatest integer function. Jadi untuk floor function ada beberapa sifat yang dimiliki oleh fungsi tersebut. Nah, di sini yang akan kita fokuskan itu tidak hanya sekedar menghitung floor function dari suatu anggota di real gitu ya, tapi yang kita akan fokuskan adalah bagaimana kita bisa memahami sifat-sifat yang berlaku pada fungsi tersebut dan juga bisa menunjukkan sifat-sifat itu. Artinya dengan kita bisa menunjukkan atau membuktikan sifat-sifat tersebut, kita bisa betul-betul memahami definisi dari floor function itu sendiri. Nah, untuk yang pertama nih ya, saya coba contohkan untuk bilangan untuk sifat yang pertama. Misalkan x dan y itu adalah bilangan real, di sifat yang pertama itu hanya, ini mohon maaf ada yang kepotong, ini semua notasinya, ini x, y, dan ini notasinya floor function ya yang di bawah. Misalkan x dan y adalah bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah floor function x itu nilainya akan selalu lebih kecil sama dengan x, dan lebih kecil x sendiri itu lebih kecil dari floor function dari x itu sendiri. Gitu ya, jadi x itu sendiri ditambah 1. Jadi nilai x itu akan berada di antara si floor function-nya dengan floor function ditambah 1. Jadi selisihnya itu selalu 1. Kemudian yang kedua, nilai floor function-nya itu akan selalu berada di antara x-1 dan atau si x-nya itu sendiri. Nah, dan yang ketiga, nilai x dikurangi floor function-nya itu akan berada di antara 0 dan 1. Dia bisa bernilai 0, tepat 0, tetapi dia nilainya tidak akan sampai 1.
begitu ya. Nah, kita coba buktikan untuk yang pertama dulu. Jadi yang diketahui bahwa X itu elemen real. Kemudian yang pertama ya, akan dibuktikan yang pertama bahwa floor function dari X itu ini X ditambah 1. Yang kedua, X min 1 kecil dari kecil sama dengan X. Nah, yang ke C, 0 X dikurangi, X ya kecil dari 1. Nah, seperti ini. Jadi ini sifat yang pertama, yang nomor A ini ya. Yang A ini saya jabarkan lagi menjadi ABC, gitu ya. Nah, yang pertama nih. Pertama, akan dibuktikan bahwa X itu kecil sama dengan X dan kecil dari X plus 1. Ya. Nah, ingat bahwa definisi dari X itu adalah bilangan bulat terbesar ya, tadi greatest integer function. Bilangan bulat terbesar yang nilainya lebih kecil sama dengan X. Ya, jadi floor function dari X itu adalah nilainya adalah merupakan bilangan bulat terbesar yang nilainya lebih kecil atau sama dengan X. Maka jelas bahwa hubungan ini ya, berdasarkan definisi dari floor function, definisi X gitu ya, ini ke misalnya X, diketahui bahwa ini adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan X. Jadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan X. Nah, kemudian berarti dari sini kita bisa simpulkan atau berdasarkan definisi, sehingga jelas ya bahwa kalau saya tuliskan definisi ini jadi notasikan ini X lebih kecil sama dengan X gitu ya. Jadi floor function ini akan selalu lebih besar dari X. Nah, kemudian nilai si X, nilai X ini itu tidak bisa lebih besar dari ini ditambah 1. Jadi nilai X sendiri itu tidak bisa lebih besar dari X plus 1. Gitu ya. Jadi artinya kalau saya punya angkanya 1,2 begitu ya. Nah, nilai X itu tidak akan lebih besar daripada floor function-nya ditambahkan 1. Gitu. Jadi dia akan selalu lebih kecil, jadi tidak akan melebihi itu. Artinya, nah ini kan tadi yang seperti saya sebutkan, selisihnya tuh harus selalu kurang dari 1. Nah, artinya X itu lebih kecil dari floor function dari sini. Ya. Nah, dari sini, dengan demikian, diperoleh bahwa hubungan atau nilai X ini akan berada di antara
ini ditambah 1. Gitu ya. Jadi ini masih berdasarkan definisi saja. Yang ke B juga sama, yang kesamaan kedua caranya serupa. Dari sifat pertama, ini yang kedua ya, X-1, X, X. Yang B akan dibuktikan bahwa X-1 itu kecil dari X-1 kecil dari A. X-1 kecil dari floor function-nya. Dan ini kecil dari X. Ini. Sorry. Ini harusnya gitu ya. Nah, dari sifat yang tadi, sifat yang pertama, diperoleh kan tadi diketahui bahwa nilai X itu kan kecil dari X ditambah 1, ya. Nah, ini masing-masing dikurang 1 aja sebenarnya. X-1 dikurangi X ditambah 1 dikurang 1 kan jadinya 0, jadinya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk bagian apa namanya? Sorry, ini yang pertama, saya jadi betul nggak ya? X-1 X kecil sama dengan X ya. Kita cek X-1 kecil X kecil sama dengan X. Oke. Tidak, saya salah. Nah, ini yang dari sifat pertama kita peroleh ini. Nah, sedangkan untuk yang kedua, nah ini juga sama, kita peroleh dari sifat pertama bahwa nilai dari sifat A juga diketahui bahwa ini kecil sama dengan X ya, berdasarkan definisi. Nah, ini kita peroleh ini. Sehingga, nah ini cukup sederhana ya, sehingga diperoleh bahwa nilai X-1 kecil dari ini kecil sama dengan X. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu 0, ya ini juga serupa ya. Akan dibuktikan bahwa X-1 saya lupa lagi. 0 ya, 0. 0 kecil sama dengan X dikurangi ini dikurang 1. Ya. Nah, untuk yang 0 ini kita berangkat berdasarkan dari sifat yang tadi lagi ya. Berdasarkan sifat A, walaupun sebenarnya ini dari definisi juga ya. Kita peroleh bahwa ini kecil sama dengan X. Gitu ya. Yang ini kecil sama dengan X. Masing-masing ini kita kurangin dengan si X. Ini, X floor function-nya. Ini dikurangi ini. Maaf. Kebiasaan. Ini kecil sama dengan X dikurangi ini. Yang ini sama dengan 0. Yang ini tetap ya. Jadi, kita peroleh sehingga terbukti yang sebagian ininya ya. 0 kecil sama dengan X min X. Nah, ini nggak ada ininya ya. Nah, yang kedua, kita peroleh juga dari sifat yang pertama juga sebenarnya ya. Atau kalaupun misalkan mau pakai yang kedua juga sebenarnya nggak masalah ya. Jadi, kita punya nilai yang ini nih. X min 1 berdasarkan sifat A saja lah ya. Berdasarkan sifat A, kita punya ini juga X kecil dari
X plus 1 gitu ya. Nah, ini kan tinggal masing-masing dikurangi supaya bentuknya sama kayak gini, tinggal dikurangi ini kan ya, X dikurangi X, ini dikurangi X, ini habis kurang 1, sehingga kita peroleh, saya tulis aja ya, sehingga diperoleh bahwa ini 0 kecil sama dengan X min X kecil dari 1. Begitu. Ya, jadi terbukti sifat yang pertama tadi. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang B, C, dan D, silakan kalian coba sendiri ya. Ini semuanya cukup menggunakan definisi dari floor function itu sendiri, kemudian boleh juga menggunakan sifat sebelumnya yang sudah dibuktikan. Jadi kalian belajar membuktikan sifat ini. Nah, sebenarnya fokus utama kita adalah tadi di sini floor function. Nanti untuk yang ceiling function-nya itu sebenarnya menyesuaikan ya. Nanti kita akan bahas juga, tapi setelah pembahasan ini kita fokusnya di GIF dulu saja. Nah, di sini kemudian ada sifat juga apabila P adalah bilangan prima dan N itu bilangan bulat positif, maka E adalah eksponen terbesar sehingga P pangkat N itu akan membagi N faktorialnya itu adalah E-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga, ya, di mana dia floor function dari N per PI, ya, dengan ininya adalah fungsi lantai. Ini sifat yang cukup signifikan. Ini adalah contoh implementasi dari sifat tersebut. Tapi ya ini hanya sebagai tambahan saja untuk sementara ini. Jadi yang difokuskan adalah kita ingin melihat dulu definisinya, ya, penggunaan sifat-sifatnya, pembuktiannya, begitu ya. Nah, sedangkan untuk perhitungan ini sebenarnya basic sekali dasar-dasar perhitungannya. Mungkin bahkan sudah dibahas di matematika diskrit. Jadi ini saya tidak fokus di perhitungannya, hanya ingin menunjukkan penggunaannya saja. Nah, kemudian tambahannya ada yang disebut dengan fungsi tau n, fungsi sigma n, dan sigma kn. Nah, definisinya sebagai berikut. Misalkan n itu adalah bilangan bulan positif. Nah, si tau n ini menyatakan jumlah pembagi dari n, termasuk 1 dan n itu sendiri. Jadi si tau n itu menyatakan berapa banyak pembagi dari n. Jadi satunya dihitung juga, kemudian n itu sendiri juga dihitung. Jadi nanti dihitung. Kemudian sigma n itu adalah jumlah dari semua pembagi n. Ya, sigma n itu menyatakan jumlah dari semua pembagi n. Kemudian yang sigma kn menyatakan jumlah dari pangkat ke k, gitu ya, jumlah dari pangkat ke k untuk pembagi si n. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya punya n-nya sama dengan 6. Maka pembagi 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Ya, jadi si n-nya dimasukin sendiri. Artinya si tau n itu ada sama dengan 4. Nah, si sigma ini dijumlahkan semuanya. Di sini mungkin narasinya saya kurang tepat, seharusnya banyaknya gitu ya, menyatakan banyaknya pembagi. Ya, banyaknya pembagi dari n. Kalau ini jumlah artinya dijumlahin semua si pembagian itu dijumlahkan. Nah, kalau di sini jumlahnya banyaknya ada 4. Nah, sigma n itu sama dijumlahkan semua pembaginya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 12. Nah, sigma 2 kita cari penjumlahan kalau dia dipangkatkan. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat. Sigma 3n berarti masing-masing ini dipangkatkan 3 dan seterusnya. Hasilnya berapa? Gitu. Nah, si 6 ini disebut juga dia merupakan perfect number begitu ya. Ada yang bilang perfect number karena dia merupakan penjumlahan dari semua pembagi positifnya. Ya, tapi di sini si dirinya sendiri tidak dijumlahkan. Nah, si perfect number n ini dia akan memenuhi bahwa sigma n-nya itu akan sama dengan 2 dikali n. Ya, ini. Ini juga ada beberapa sifat dari fungsi sigma n, tau n, dan juga sigma kn. Misalkan fungsi tau n, sigma n itu
kita bisa lihat sebagai bentuk dari kasus khusus dari sigma Kn, ya. Jadi tau n-nya sama dengan sigma 0n dan sigma n sama dengan sigma 1n. Nah, untuk bentuk yang lebih sederhana lagi, kalau f-nya kalau kita punya f fungsi numerik, itu bisa dituliskan seperti ini. Sigma d membagi n fd untuk penjumlahan dan sigma pdn fd itu untuk perkalian, sehingga jumlahnya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi ini untuk fungsi tau, fungsi sigma dan juga sigma kn. Ini adalah definisi fungsi numerik sebagai tambahan saja, tapi ini nanti mungkin akan dipakai dalam beberapa sifat dari fungsi-fungsi dasar ya, tetapi tidak akan terlalu fokus ke sana. Jadi misalkan f-nya itu fungsi numerik dan f mn itu sama dengan fm kali fn untuk setiap pasangan bilangan bulat positif n dan negatif prima, maka f-nya itu bersifat multiplikatif. Jadi sifat multiplikatif ini mungkin kalau yang kalian yang sudah pernah mengambil mata kuliah struktur aljabar gitu ya, ini mirip dengan perkalian, tapi untuk struktur yang lebih tinggi sebenarnya. Di sini dibatasi, kalau yang untuk ini masih basic fungsinya fungsi numerik gitu, artinya masih berkutat di seputar bilangan real ataupun bilangan bulat. Nah, apabila fmn sama dengan fn itu tidak bergantung pada apakah m dan n relatif prima, maka f itu bersifat multiplikatif total. Jadi kalau dia tidak bergantung dengan kondisi si m dan n, dia betul-betul multiplikatif. Ya. Nah, ini adalah kita memeriksa apakah sigma n bersifat multiplikatif. Nah, misalkan ini tidak memeriksa atau membuktikan ya, mengilustrasikan untuk contoh n-nya sama dengan 60. Jadi misalkan n-nya 60, karena 60 itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ini berdasarkan teorema, ini saya masih tulis dari bukunya. Teorema yang tadi ya, itu diperoleh sigma tau 60 itu sama dengan seperti ini. Hasilnya dikalikan jadi sama dengan 12. Kemudian pembagian 60 itu adalah ini. Nah, untuk 4 dan 15 yang relatif prima, kita bisa tuliskan seperti ini. Sigma 4 sama dengan ini penjumlahannya ya, sigma 15. Dan akhirnya ini akan sama dengan, kalau kita kalikan, dia akan sama dengan sigma 60. 60 itu kan 4 kali 15. Gitu. Ya, jadi sigma 60 itu bersifat multiplikatif. Nah, di sini juga ditekankan bahwa ini hanya contoh saja, contoh gambaran atau ilustrasi bagaimana sifat itu bekerja. Ini juga sifat dari bilangan bulat yang tadi ya, sigma n. Gitu. Tapi di sini saya tidak terlalu fokus di pembahasan sini. Nah, yang terakhir adalah yang disebut dengan fungsi Mobius. Mobius ini didefinisikan seperti sebagai berikut. Biasanya dinotasikan oleh mu n. Jadi tadi ada tau n, sigma kn. Nah, di sini yang terakhir ada fungsi Mobius atau mu n. Misalkan mu n itu sama dengan, mu n itu didefinisikan sebagai yang pertama ya, dia nilainya akan 1 kalau n-nya sama dengan 1. Kemudian dia akan nilainya sama dengan 0 jika a kuadrat dibagi jika a kuadrat membagi n untuk suatu bilangan bulat a yang nilainya lebih besar dari 1. Sedangkan yang terakhir, mu n itu nilainya akan sama dengan min 1 pangkat r jika n-nya itu bisa dituliskan sebagai perkalian P1, P2 sampai PR, di mana masing-masing PI tersebut merupakan bilangan prima yang berbeda. Gitu ya. Ini contoh untuk Mobius yang fungsinya kecil. Gitu. Ini. Nah, ini nih seharusnya. Tadi agak error. Jadi fungsi Mobius ini sifatnya, ini ada beberapa yang double keluarnya. Sifat-sifatnya itu dia bersifat multiplikatif. Kalau GCD-nya M, N. GCD dari M, N itu sama dengan 1. Ya, jadi sifat dari fungsi Mobius ini bersifat multiplikatif ya, jika GCD-nya GCD M dan N sama dengan 1.
Nah, di sini saya tidak akan terlalu fokus dulu di sifat multiplikatif, nanti kita akan bahas kembali lebih lanjut di pertemuan selanjutnya insya Allah tentang apa itu yang disebut dengan sifat multiplikatif. Nanti mungkin kita akan bahas kembali tentang hal-hal yang ini supaya bisa menggambarkan apa itu fungsi multiplikatif secara lebih jelas. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, silakan kalian latihan membuktikan bagaimana sifat-sifat, juga ada perhitungan ya, sifat-sifat dari floor function ini terlebih dahulu. Jadi ya, saya ingin latihan kembali gitu ya, karena kita sudah lama tidak bekerja dengan pembuktian. Jadi saya ingin lihat dulu sejauh mana kalian bisa membuktikan atau menuliskan bukti begitu ya dari BCD secara baik dengan rinci. Nah, kemudian apabila ini sudah selesai silahkan dilanjutkan dengan latihan yang ada di ya. Jadi untuk pembahasan kali ini tentang fungsi-fungsi basic atau fungsi-fungsi dasar yang ada di teori bilangan ini sampai sini. Nah, kita fokus dulu di flow fungsinya dulu. Kalau sudah terbiasa, nah kita akan bahas kembali insya Allah untuk yang ceiling functionnya atau fungsi atap. Kalau ini fungsi lantai, yang satu lagi fungsi atap. Ini sebenarnya biasanya disebutnya tadi ya yang saya bilang ya GIF, greatest integer function gitu. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.